sekarang kita bersama kakak siapa ya? Ya, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Puput Nurhalifa. Saya berumur 20 tahun. Dan saya sekarang seorang mahasiswa. Alamatnya? Alamat saya di Kampung Kademangan, Desa Parigi. Oke. Sebelumnya izin tanya dulu ya kak. Kakak kan sekarang baru umur 20 tahun. Kakak tuh pertama kali nyoblos apa gimana? Ya, ini pertama kalinya saya nyoblos di tahun 2024 untuk pemilu yang baru, pemilihan presiden sama wakil presiden. Perasaannya gimana kak nih pertama kali nyoblos di tahun 2024 ini? Pastinya antusias dan kayaknya seru banget karena ini pengalaman baru untuk saya. Dan ada rasa penasaran gitu ya, karena saya bisa ikut serta untuk menentukan pemimpin baru untuk Indonesia. Dan semoga pilihan saya untuk pertama kalinya ini bisa memberikan kesejahteraan langsung untuk masyarakat Indonesia lewat pemimpin baru itu. Oke, lanjut ya pertanyaannya. Jadi pemimpin seperti apa sih yang kakak harapin dari 2024 ini? Yang pasti pemimpin yang bisa memperbaiki Indonesia jauh lebih baik daripada kepemimpinan sebelumnya gitu. Bukan berarti kepemimpinan sebelumnya itu nggak baik atau buruk, enggak. Semua kepemimpinan tuh pasti punya programnya masing-masing, pasti punya aturannya masing-masing gitu kan. Jadi ya udah pasti gitu kalau misalnya kepemimpinan baru harus punya inovasi baru, kreativitas baru, kayak gitu, hal-hal baru yang tentunya bisa bikin kesejahteraan masyarakat Indonesia lebih baik lagi ke depannya, yang bisa bertanggung jawab sama visi misi program kerja yang dipunya. Dan nggak cuma waktu kampanye doang nih gitu kan, presiden, wakil presiden atau kepemimpinan yang baru nih menyuarakan suaranya, tapi ketika sudah terpilih ya harus menjalankan janji-janji tersebut kayak gitu loh. Intinya yang penting harus bisa mensejahterakan masyarakat, ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, apalagi gitu kan. Karena menurut saya kalau misalnya dari presiden khususnya ya sebagai kepemimpinan tertinggi gitu, itu harus bisa memberikan program terbaru gitu ya, hal baru untuk Indonesia kayak gitu sih. Oke, terima kasih ya kak. Sama-sama. Oke, lanjut ya. Sekarang kita bersama kakak siapa nih? Nama, umur, sama alamat ya. Perkenalkan, nama saya Febrianti, umur saya 18 tahun, alamat saya Kampung Kademangan, Desa Parigi. Oke, sekarang kan kakak umurnya baru 18 tahun nih kak. Jadi kakak kan baru pertama kali nyoblos dong ya. Perasaan kakak pertama nyoblos di tahun 2024 ini seperti apa ya? Baik, tentunya perasaan saya untuk pertama kali nyoblos tahun ini sangat senang sih ya. Cuma saya agak kesulitan ya sama cara nyoblosnya karena kertas suaranya yang terlalu besar. Ya. Udah. Oke, lanjut pertanyaannya ya. Pemimpin seperti apa sih yang kakak harapkan di tahun 2024 ini? Tentu saja saya mengharapkan pemimpin yang bisa membuat negara ini lebih maju lagi dan memperluas lapangan pekerjaan untuk masyarakatnya. Ya, Sudah. terima kasih ya kak. Ya, sama-sama. Kita sekarang bersama Ibu siapa Bu? Silahkan perkenalkan nama, alamat, dan umurnya. Ya, nama saya Ibu Yeyen Nuraini, umur saya 31 tahun, Kampung Kademangan. Oke, lanjut ke pertanyaannya ya Bu. Pemimpin apa yang Ibu harapkan di tahun 2024 ini? Pemimpin yang saya harapkan di tahun 2004 ini, saya sebagai IRT ingin harga-harga sembako seperti bawang merah, bawang putih, dan terutama beras ya. Beras harganya diturunkan, sekarang kan harga beras makin meninggi. Terus dengan harga pupuk buat para petani itu diturunkan, soalnya kan itu sawah-sawah juga kan butuh pupuk juga gitu. Jadi buat petani itu mungkin berat dengan harga pupuk, jadi diturunkan. Terusnya dengan lapangan pekerjaan buat yang saya seperti RT juga kan pengen usaha gitu. Tolong pemerintah diusahakan membuka lapangan pekerjaan bagi yang pengangguran gitu.
Terusnya dengan juga pendidikan di sekolah-sekolah ini harus di Indonesia ya dikembangkan lagi seperti negara-negara yang lain gitu. Dengan tidak ada biaya gitu, bebas biaya dan pungutan-pungutan lain gitu. Jadi pendidikan yang terutama harus dimajukan gitu. Terima kasih ya Ibu. Iya, sama-sama. Oke Kak, sebelumnya saya Rizka dari SMA Negeri 1 Cikande. Saya Indir Syarisifa sama dari SMA Negeri 1 Cikande. Sebelumnya boleh Kakak perkenalkan diri terlebih dahulu, nama, umur, alamatnya. Nama saya Rahmat, umur saya 29 tahun. Alamat saya di Tangerang. Pertanyaan pertama Kak, apa sih pemimpin itu menurut Kakak sendiri? Pemimpin itu ya seorang pemimpin harus bisa memimpin bawahannya atau rekan kerjanya dengan baik dengan secara SOP dari perusahaan. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua, siapa sosok pemimpin yang baik di tahun 2024 ini? Sosok pemimpin yang baik ya presiden yang sudah terpilih di tahun ini. Pertanyaan yang terakhir, mengapa ingin pemimpin seperti itu? Karena pemimpin yang seperti itu bisa membawa ke seperti Indonesia maju dan juga bisa membimbing masyarakat jadi lebih maju lagi. Oke Kak, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya ingin tanya, nama Bapak siapa? Nurdin, Umur Bapak berapa? umur 32, Alamatnya di mana? Kampung Mas Sigit. Jadi di sini saya mau nanya, Ya. pemimpin seperti apa sih yang Bapak inginkan di 2024 ini? Yang bertanggung jawab, apalagi sama kayak saya nih, rakyat kecil nih, kayak jualan, mudah-mudahan gitu. Punya pemimpin yang oke lah bagi masyarakat kecil kayak saya, udah gitu. Ya, terus satu lagi mau nanya, Bapak waktu pemilihan kemarin cara Bapak untuk memilih presiden di 2024 ini seperti apa? Ya bisa mengayomi rakyat kecil seperti saya ini, mudah-mudahan. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, lanjut. Sekarang kita bersama Ibu siapa? Ibu Yati Nurhayati, usia 42 tahun. Saya tinggal di Kademangan. Oke, lanjut ke pertanyaan ya, Bu. Ya. Pemimpin seperti apa yang Ibu harapkan di tahun 2024 ini? Yang saya harapkan dari pemimpin nanti sekarang ini yang 2024, saya menginginkan harga sembako lebih stabil dan harganya juga lebih dimurahkan lagi, karena bagi saya ibu rumah tangga itu sangat penting sekali untuk perekonomian keluarga. Terus terutama sekarang ini harga beras sangat melonjak, harga minyak juga agar tersedia di pasaran, karena sekarang untuk menjelang Idul Fitri itu sangat penting sekali. Terus kepada pemerintah juga saya ingin mengingatkan bahwa pungli-pungli yang berada di pelayanan masyarakat agar lebih diberantas lagi oknum-oknumnya, terutama pungli yang ada di kepolisian, terus pungli-pungli yang ada di sekolahan, semua juga dituntaskan. Terus masalah di pedesaan, karena saya tinggal di pedesaan, saya ingin agar jalan-jalan pedesaan, fasilitas-fasilitas di pedesaan agar lebih ditingkatkan lagi. Terus yang terakhir adalah saya menginginkan adanya lapangan usaha, lapangan pekerjaan untuk anak-anak muda agar lebih ada peluang untuk mendapatkan penghasilan agar kesejahteraan masyarakat lebih meningkat lagi. Oke, sudah. Ya, terima kasih ya Bu. Oke Pak, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Rizka, saya dari SMA Negeri 1 Cikande. Saya di sini ingin bertanya kepada Bapak, Bapak dengan nama siapa ya? Sebutkan umur sama alamatnya. Nama saya Kondoy. Umur saya 39 tahun. Saya tinggal di
Desa Songgom, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Oke. Menurut Bapak apa sih pemimpin itu? Pemimpin adalah orang yang memimpin, yang berani, yang lugas, yang bertanggung jawab. Tanggung jawab. Menurut Bapak siapa sosok pemimpin yang baik di tahun 2024 ini? Semua pemimpin baik, asalkan pemimpin itu mau bertanggung jawab. Yang pertanyaan terakhir, mengapa ingin pemimpin seperti itu, Pak? Karena jika pemimpin itu bertanggung jawab, insya Allah semua pekerjaannya bisa diselesaikan. Ya udah Pak, terima kasih jawabannya. Mohon maaf ganggu waktunya malam-malam gini. Terima kasih ya Pak. Sama-sama deh. Ya. Oke, sekarang di sini saya bersama kakak siapa? Saya Lawati, umur saya 19 tahun, saya dari Kampung Bahbul. Oke, jadi ini kakak pertama kali ikut pemilu ya kak? Iya benar. Jadi bagaimana perasaan kakak saat pertama kali mengikuti pemilu 2024 ini? Awalnya sih kayak masih bingung gitu ya, kayak harus milih siapa. Cuman pas hari pencoblosan ya kita jangan golput. Jadi rasanya tuh kayak senang, deg-degan karena kayak baru pertama kali gitu. Tapi untuk itu sih senang karena akhirnya bisa nyoblos gitu dan menentukan untuk pemimpin kita untuk 5 tahun ke depan. Lalu pemimpin seperti apa yang kakak inginkan di 2024 ini? Pemimpin yang saya harapkan yang paling pertama yaitu adil gitu kan, terus juga bisa membuat Indonesia ini lebih maju untuk 5 tahun ke depan, menjalankan program-programnya dengan baik dan ya bisa membuat Indonesia makin sejahtera, memiskinkan lebih membuat Indonesia ini kayak mengurangi masyarakat yang miskin gitu. Ya, terima kasih ya kak, maaf mengganggu waktunya. Iya, sama-sama. Dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Herlang Ramadan. Umur kakak berapa? Saat ini saya berusia 23 tahun. Alamat kakak? Saat ini saya berdomisili di daerah Purworejo di Jawa Tengah. Kalau boleh tahu, pemimpin apa sih yang kakak harapkan di 2024 ini? Terkait dengan pemimpin yang saya harapkan di 2024 ini, saya sebenarnya memiliki beberapa hal yang menjadi poin penting terkait dengan pemimpin yang saya harapkan gitu. Saya sebenarnya memiliki 4 kriteria terkait dengan isu-isu apa yang harus dipahami oleh pemimpin yang akan datang. Yang pertama itu adalah isu kesehatan, yang mana kita ketahui sendiri kesehatan di Indonesia itu terutama pada anak kecil yang banyak sekali yang mengalami stunting. Dan ini menurut saya adalah isu yang sangat krusial. Kenapa? Karena stunting ini sangat terutama isu kesehatan ini sangat berpengaruh terhadap SDM di Indonesia pada masa yang akan datang, terutama seperti yang kita ketahui di 2045 nanti kita akan mengalami yang namanya adalah masa emas, generasi emas Indonesia, sehingga perlu kita gencangkan juga terkait dengan isu stunting ini. Yang kedua adalah mereka adalah orang yang peduli dengan isu pendidikan, yang mana kita ketahui pendidikan di Indonesia ini kurang merata, terutama terkait dengan fasilitas pendidikan, yang mana di daerah pelosok atau di daerah yang mohon maaf tertinggal, itu pendidikannya itu sangat tertinggal sekali, tertinggal jauh, terutama dari kota-kota besar. Seperti saya sendiri di Purworejo itu termasuk daerah yang alhamdulillahnya tidak tertinggal, sehingga fasilitas pendidikan juga memadai. Namun apabila kita melihat saudara kita yang berada di Papua atau mungkin di daerah yang di luar Jawa, itu pendidikannya saya lihat kurang merata. Saya melihat sekolahnya banyak yang ambruk, sekolahnya banyak yang tidak layak dan lain-lain. Terus yang ketiga adalah isu terkait dengan ekonomi, yang mana kita ketahui sendiri Indonesia merupakan suatu negara yang ekonominya itu masih rendah dibandingkan dengan negara lain, yang mana GDP-nya masih rendah, indeks pendapatan negaranya masih rendah, tidak setinggi dengan negara-negara tetangga, terutama di ASEAN ya. Kemudian yang keempat adalah isu terkait dengan hubungan internasional. Saya melihat bahwa hubungan internasional ini sangat penting terhadap dengan kemajuan negara. Kenapa? Karena kita perlu ketahui pemimpin ini mereka itu condong ke blok mana, ada yang blok barat atau blok timur. Kalau menurut saya sendiri untuk saat ini pemimpin yang baik itu adalah mereka yang condong ke blok timur, karena saat ini blok timur itu sedang menguasai perekonomian internasional dan mereka juga lebih maju dalam hal-hal berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan pangan dan lain-lain. Dan menurut saya hal tersebut adalah hal yang perlu diperhatikan gitu untuk pemimpin yang saya harapkan gitu.
Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Kak untuk jawabannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.